Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita udah masuk di pertemuan 15 ya, mata kuliah manajemen keuangan. Hari ini kita akan membahas yaitu terkait unit cost dan juga tarif pelayanan kesehatan. Dimana ada 5 subtopik yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya, melalui video ini. Yang pertama itu konsep biaya dan biaya satuan. Selanjutnya konsep pusat biaya dan dasar alokasi, analisis biaya rumah sakit, konsep perhitungan unit cost di rumah sakit, dan juga bagaimana konsep tarif di rumah sakit. Nah, pertama kita memahami dulu konsep biaya. Sebelumnya mungkin saya pernah menjelaskan ya bahwasanya biaya itu memiliki dua perspektif, di mana ada perspektif dari konsumen dan perspektif dari provider. Nah, kalau biaya nih menurut konsumen itu adalah suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu produk tertentu. Contohnya di sini pelayanan kesehatan ya. Jadi dapat berupa uang yang mereka keluarkan untuk berobat atau barang, waktu dan juga tenaga. Waktu orang yang menunggu, biaya untuk orang yang menunggu itu juga termasuk biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kalau konsumen itu konsepnya suatu pengorbanan untuk mereka mendapatkan suatu pelayanan, contohnya di pelayanan kesehatan. Sedangkan biaya dalam perspektif provider itu adalah nilai sejumlah input atau faktor produksi atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk pelayanan kesehatan. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan gitu ya untuk menghasilkan produk layanan. Nah, contohnya nih kalau misalnya dari kita datang ke rumah sakit, dari saat awal kita masuk rumah sakit, terus ada pelayanan parkir, itu ada biaya yang dikeluarkan oleh si rumah sakit untuk menyediakan pelayanan parkir itu. Terus pelayanan front office dan juga tentu saja pelayanan di poli. Itu merupakan perspektif biaya dari sisi si providernya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan analisis biaya? Tujuan analisis biaya itu untuk apa sih? Yang pertama untuk melakukan perencanaan. Dimana dengan melakukan perencanaan kita bisa merencanakan tarif pelayanan. Namun di era JKN ini kan sekarang tarif pelayanan rumah sakit itu sudah ditentukan besarannya oleh BPJS Kesehatan. Jadi di sini kita tetap bisa melakukan perhitungan unit cost gitu ya untuk lebih ke monitoring nih. Apakah bayaran yang diberikan BPJS itu sesuai dengan pengeluaran atau biaya yang ada di rumah sakit kita. Jadi bisa monitoring nih. Apakah besaran biaya yang dikasih sama BPJS tuh udah cukup untuk biaya kita gitu. Jadi konsepnya lebih untuk ke monitoring karena adanya di era JKN sekarang. Tentu saja untuk menyusun anggaran. Nah, selain itu analisis biaya bisa digunakan untuk evaluasi. Kita menilai nih bagaimana efisiensi pelayanan tersebut, bagaimana tingkat efektivitas biaya dan pengendalian biaya. Jadi dengan kita melakukan analisis biaya, kita bisa menganalisis nih apakah ada biaya yang kita tuh terlalu berlebih naroknya gitu. Jadi kita bisa nilai dari melakukan analisis biaya. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas unit cost ya, kita harus paham dulu di rumah sakit itu ada unit-unit kerja. Nah, yang diklasifikasikan menjadi dua gitu ya, ada unit kerja produksi dan unit kerja penunjang. Dimana unit kerja produksi ini dia memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Unit inilah yang akan mengeluarkan produk layanan kesehatan. Dapat berupa poli gigi, poli anak, itu adalah unit produksi di rumah sakit. Karena dia akan ada pelayanan yang diberikan, pelayanan kesehatan yang diberikan. Kayak poli gigi nanti ada pelayanan cabut gigi atau tambal gigi gitu, atau di poli anak ada pelayanan imunisasi. Jadi unit produksi ini adalah unit yang menghasilkan produk berupa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan unit kerja penunjang itu adalah unit yang menunjang terlaksananya pelayanan di unit produksi. Dikelompokkan sesuai dengan aktivitas yang membutuhkannya dan disebut dengan facility activity. Jadi unit penunjang ini bisa disebut facility activity.
Nah, dapat berupa pelayanan parkir, pelayanan office, front office gitu ya, dan pelayanan laundry. Karena pelayanan-pelayanan ini dia akan mensupport nih pelayanan produksi. Karena nggak mungkin orang datang ke rumah sakit langsung tiba-tiba ke poli. Pasti ada layanan-layanan yang menunjang yang mereka dapatkan. Contohnya kayak pelayanan parkir itu penunjang produksi utama atau produk utama dari rumah sakit gitu ya. Nah, dan pelayanan laundry itu bedanya unit kerja produksi dan unit kerja penunjang. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih, sebelum kita menghitung unit cost, kita harus paham dulu konsep biaya. Bahwasanya biaya itu ada klasifikasinya atau pengelompokannya gitu ya. Dimana di sini ada dua pengkategorian gitu ya. Yang pertama berdasarkan hubungan dengan fungsi dan aktivitas sumber biaya. Mana biaya itu dikatakan ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Dan yang kedua itu berdasarkan lama penggunaan objek. Ada disebut biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan. Jadi kita harus paham dulu kalau misalnya kita pengen melakukan analisis biaya, melakukan unit cost gitu ya, perhitungan unit cost. Kita harus paham dulu mana di pelayanan kita itu yang biaya langsung, mana yang biaya tidak langsung, mana yang biaya investasi, mana yang biaya operasional, mana yang biaya pemeliharaan. Jadi kita harus tahu nih bentuk-bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya kita ya di rumah sakit itu mau menghitung unit cost, itu biaya yang kita pertimbangkan adalah biaya dari sisi atau dari perspektif providernya gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita bahas satu-satu klasifikasi biaya ini. Yang pertama ada biaya langsung atau bisa kita sebut juga direct cost. Direct cost itu adalah biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi secara langsung. Nah, kalau di rumah sakit tadi produknya adalah pelayanan kesehatan seperti cabut gigi. Nah, contohnya biaya langsung ini adalah biaya bahan habis pakai atau BHP medis kita sebutnya. Itu merupakan biaya langsung gitu. Contohnya kayak biaya kapas gitu kalau misalnya kita cabut gigi gitu. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja yang menghasilkan produk layanan itu, SDM medis dan juga keperawatan kayak dokter, perawat, itu disebut dengan biaya langsung. Dia tuh biaya gajinya itu disebut dengan biaya langsung. Dan biaya alat medis yang mana di sini kita perhitungkan biaya penyusutannya, depresiasi alat medisnya. Yang kedua yaitu adalah biaya tidak langsung atau bisa kita sebut juga indirect cost, di mana biaya ini digunakan untuk menunjang keberhasilan proses produksi. Dia menunjang keberhasilan proses produksi. Seringkali disebut overhead cost. Nah, contohnya itu biaya di dalam unit produksi selain biaya langsung. Selain biaya langsung tadi ya, dan juga biaya yang terjadi di unit penunjang digunakan untuk menunjang produksi. Jadi semua biaya yang ada di unit penunjang gitu ya, kayak pelayanan parkir, pelayanan laundry, itu merupakan biaya tak langsung. Misalnya biaya di unit manajemen gitu ya, itu merupakan biaya tidak langsung. Nah, selanjutnya ada biaya investasi atau investment cost. Ia adalah biaya yang objek biayanya mempunyai kegunaan atau fungsi lebih dari 1 tahun dan mempunyai nilai yang relatif cukup besar. Jadi masa pakainya lama dan harganya cukup mahal gitu ya. Dalam pembebanannya harus memperhatikan berapa jumlahnya, harga satuan masing-masing jenis barang investasi itu, dan umur ekonomi barang tersebut. Yang dibebankan pada perhitungan biaya produksi adalah biaya depresiasinya atau biaya penyusutannya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih cara menghitung biaya depresiasi itu. Contoh dari biaya investasi ini adalah biaya beli gedung, biaya beli kendaraan gitu ya, biaya beli meja, beli kursi, beli AC, dan lain-lain yang sifatnya jangka pakainya lama dan juga harganya relatif mahal. Nah, dimana kalau kita mau melakukan analisis analisis biaya gitu ya, biasanya kita menggunakan metode depresiasi yang garis
lurus, di mana rumusnya itu harga beli dibagi dengan umur ekonomis barang tersebut. Nah, selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional itu apa sih? Biaya yang diperlukan untuk kegiatan proses produksi dan memiliki sifat habis pakai. Jadi dia habis pakai dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari 1 tahun. Contoh biaya operasionalnya adalah biaya listrik, biaya air, biaya telepon, wifi, gaji pegawai, itu merupakan biaya operasional. Dan selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan, di mana biaya ini adalah yang dikeluarkan untuk mempertahankan nilai suatu barang investasi agar terus berfungsi. Nah, seringkali dijadikan satu dengan biaya operasional. Contohnya biaya pemeliharaan gedung. Ya, kalau misalnya biar gedungnya awet gitu ya, biasanya dicat ulang, itu disebut beli catnya tuh biaya pemeliharaan. Terus servis kendaraan, servis alat medis maupun servis alat non medis. Oke, sekarang berdasarkan ya, kita udah tahu tadi ada unit kerja di rumah sakit, tadi ada unit kerja produksi dan juga facility activity dan juga klasifikasi biaya. Sekarang kita gabungkan nih. Dimana kalau di unit produksi rumah sakit itu ada 2 biaya. Biaya langsung per produk dan biaya tidak langsung unit produksi. Diidentifikasi berdasarkan biaya investasi, operasional dan juga pemeliharaannya. Sedangkan di unit penunjang atau facility activity itu ada biaya tidak langsung aktivitas penunjangnya, diidentifikasi juga berdasarkan 3 tadi, biaya investasi, operasional dan juga pemeliharaan. Nah, kita udah paham konsep biaya ya dan juga pengelompokan biaya. Sekarang kita masuk ke unit cost. Unit cost itu apa sih? Nah, jadi unit cost itu adalah sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan output atau produk pelayanan rumah sakit tertentu. Produk pelayanan dapat berupa pemeriksaan atau tindakan. Jadi unit cost itu biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan satu produk pelayanan kesehatan. Contohnya berapa sih biaya yang kita perlukan kalau misalnya kita mau scaling gitu. Ada layanan scaling, terus ada layanan tumpatan sementara. Nah, ini contohnya di poli gigi ya, ada sekitar 6 gitu produk layanan. Jadi kalau kita mau hitung unit cost gitu, kita hitung berapa biaya yang dibutuhkan kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan tanpa tindakan, scaling, tumpatan sementara, tumpatan tetap, cabut gigi dan odontektomi gitu. Jadi ngitung berapa biaya sebenarnya kalau kita melakukan pelayanan itu. Nah, di mana salah satu metode yang digunakan untuk menghitung unit cost itu ada namanya activity based costing. Dia itu merupakan ya suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang menghubungkan sumber daya yang digunakan organisasi dengan produk atau jasa yang diproduksi atau diterima pelanggan. Itu ya. Jadi dia berdasarkan aktivitas gitu. Definisi yang kedua itu adalah suatu metode untuk menghitung biaya pada produk atau jasa sesuai dengan biaya aktivitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Jadi dia itu menghitung biayanya berdasarkan aktivitas apa aja sih yang kita lakukan untuk bisa menghasilkan produk atau jasa tersebut gitu ya. Nah, ada istilah-istilah yang harus kita paham, yang harus kita mengerti ya kalau misalnya kita mau menghitung unit cost menggunakan activity based costing. Yang pertama, kita tahu dulu nih, aktivitas itu apa sih? Nah, aktivitas itu adalah perbuatan, tindakan, atau pekerjaan spesifik yang dilakukan suatu unit kerja dalam rangka membuat produk atau menghasilkan pelayanan. Jadi semua perbuatan, tindakan, dan pekerjaan untuk bikin suatu pelayanan gitu. Dimana aktivitas ini ada klasifikasinya dan juga ada kategorinya. Dia diklasifikasikan sebagai aktivitas primer dan juga sekunder, dan juga ada kategorinya. Dia kategorinya facility kah, produk, batch atau unit. Dan juga di sini ada istilah resources atau sumber daya, yaitu merupakan unsur ekonomis yang digunakan dalam melaksanakan suatu aktivitas produksi. Dan ada juga istilah yang namanya cost driver atau penggerak biaya. Terdapat 2 jenis, yaitu resources cost drivers dan activity cost
drivers. Nah, semua ini akan kita bahas satu-satu istilahnya biar lebih mudah dipahami, dan juga nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Yang pertama, aktivitas primer atau utama. Apa sih itu? Adalah aktivitas yang dikonsumsi oleh suatu produk atau pelayanan jasa untuk pasien. Jadi dia aktivitas utamanya apa? Biasanya aktivitas pelayanan medis dan keperawatan. Kayak pasien periksa dengan dokter itu merupakan aktivitas primer gitu. Selanjutnya itu adalah aktivitas sekunder atau penunjang. Aktivitas yang dikonsumsi aktivitas primer yang menunjang penyediaan atau penyediaan suatu produk atau pelayanan jasa untuk pasien. Jadi aktivitas di luar pelayanan medis dan juga keperawatan. Contohnya kayak mempersiapkan alat gitu, mempersiapkan rekam medis, nah itu merupakan aktivitas sekunder. Nah, ini istilah selanjutnya ada facility activity ya. Tadi kategori aktivitas tuh ada 4. Yang pertama facility activity, dia merupakan aktivitas yang mendukung proses produksi secara umum, menguntungkan suatu organisasi tapi tidak memberi keuntungan pada produk tertentu. Contohnya pendidikan dan pelatihan umum, customer excellence atau mutu gitu ya, pendidikan pelatihan lah, dan kegiatan manajerial. Jadi penunjang. Selanjutnya itu adalah product activity, yaitu aktivitas yang digunakan untuk mendukung pengembangan produk tertentu. Contohnya biaya riset pengembangan untuk jenis layanan baru. Selanjutnya ada batch activity, yaitu aktivitas yang digunakan untuk satu batch tertentu. Contohnya phlebotomi pada pelayanan laboratorium. Dan ada unit activity, yaitu aktivitas yang terjadi pada setiap unit layanan yang diproduksi unit kerja. Contohnya anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga tindakan medis. Nah, selanjutnya ada istilah cost driver. Cost driver merupakan karakteristik dari kejadian aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya. Mana cost driver ini ada 2, tadi resources cost driver dan activity cost driver. Kita bahas dulu resources cost driver atau penggerak biaya untuk sumber daya. Dia merupakan faktor yang mengukur pemakaian sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Digunakan untuk membebankan biaya sumber daya yang dikonsumsi suatu aktivitas. Dia alat bantu untuk menghitung resources cost driver. Alat bantu yang kita gunakan untuk menghitung cost driver itu ada waktu pelayanan, waktu pemakaian, frekuensi pemakaian, dan jumlah pelayanan. Contohnya nih, kalau misalnya kita pengen menghitung sumber daya pegawai, nah itu cost drivernya apa? Tergantung jam kerjanya atau tergantung waktu pelayanannya gitu. Kalau misalnya kita mau menghitung sumber daya alat medis, nah kita cost drivernya adalah frekuensi pemakaian alat medis itu berapa sih gitu. Jadi kalau kita mengukur pemakaian sumber daya itu berdasarkan ada cost drivernya gitu. Nah, selanjutnya activity cost driver atau penggerak biaya untuk aktivitas. Dia merupakan karakteristik yang menyebabkan aktivitas sekunder itu terjadi, digunakan untuk membebankan biaya yang ada pada aktivitas sekunder ke aktivitas primer yang memakai outputnya. Nah, alat bantu untuk menghitung activity cost driver ini yaitu volume pelayanan, jam layanan, dan luas lantai. Contohnya gitu ya, kalau kita mau hitung aktivitas administrasi pasien gitu. Nah, kita ngitungnya berdasarkan jumlah pasien. Atau kita mau hitung aktivitas cleaning service itu berapa, kita ngitungnya berdasarkan luas lantai yang mereka bersihkan misalnya gitu. Jadi itu ya cost driver. Nah, sekarang kita lanjut ya. Gimana sih caranya kalau kita mau ngitung unit cost menggunakan metode activity based costing ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu nih aktivitas penunjang atau facility activity di luar unit produksi beserta jenis cost drivernya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa aja gitu unit-unit yang mendukung pelayanan kesehatan kita. Contohnya kayak pelayanan rekam medis, itu kan merupakan pendukung dari poli-poli atau unit produksinya gitu. Nah, terus setelah kita tentukan gitu ya pelayanannya
produknya apa aja, misalnya pelayanan rekap medis gitu atau pelayanan laundry. Nah, kita harus tentukan nih jenis cost drivernya apa. Kayak kalau misalnya pelayanan rekap medis tuh cost drivernya jumlah pasien gitu atau jumlah kunjungan. Kalau pelayanan laundry apa? Dalam kilogram gitu, berapa banyak kilogram yang dia laundry gitu, jumlah kilogram laundry gitu. Nah, setelah kita identifikasi tuh facility activity-nya dan juga cost driver penunjang gitu ya, cost drivernya, kita bisa menghitung total biaya dari setiap aktivitas penunjang di luar unit produksi. Jadi kita hitung total biaya di unit penunjang. Nah, setelah itu kita mendistribusikan overhead cost yang udah kita hitung tadi yang bersifat facility activity itu ke seluruh unit produksi yang ada berdasarkan cost driver yang sudah ditentukan. Jadi kita distribusikan tuh overhead cost-nya si unit penunjang ke unit produksi. Terus kita tentukan nih unit kerja mana yang akan kita hitung unit cost-nya. Itu kan unit kerja produksi ini banyak ya, ada misalnya poli gigi, poli umum kah, poli anak kah, poli mata gitu. Kita tentukan nih unit mana, unit produksi mana yang akan kita hitung unit cost-nya. Misal kita anggap aja kita mau nganalisis atau hitung unit cost di poli gigi. Nanti saya akan contohkan juga itu untuk di poli gigi. Nah, setelah kita tentukan nih produk layanan yang akan kita hitung unit cost-nya di setiap unit produksi. Kan misalnya di satu poli itu kan banyak ya layanan yang tersedia gitu. Kayak tadi saya contohkan saja di poli gigi itu ada 6 layanan gitu. Ada pemeriksaan tadi ya. Terus ada cabut gigi, ada tumpatan gitu, ada tumpatannya ada 2 jenis. Nah, jadi kita tentukan loh produk mana yang akan kita hitung unit cost-nya gitu. Setelah menentukan produknya, kita lakukan identifikasi aktivitas dan atribut produk pelayanan yang akan dihitung unit cost-nya, yang terdiri dari menentukan kategori aktivitas yang ada di dalam unit kerja, dia unit activity atau batch activity gitu ya. Terus menentukan aktivitasnya primer atau sekunder dan juga mengidentifikasi waktu setiap aktivitas dalam pelayanan dan total waktu pelayanan primer. Jadi kita tentukan nih, produk kita itu apa aja sih aktivitasnya gitu. Terus kita tentukan nih, ini aktivitasnya primer atau sekunder nih gitu. Terus kita tentukan waktunya berapa gitu. Nah, jadi contohnya kalau misalnya di poli gigi, kalau kita produk layanannya itu cabut gigi ya. Nah, kalau cabut gigi apa aja kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu? Misalnya yang pertama diperiksa dulu nih kondisi giginya seperti apa. Nah, itu salah satu contoh aktivitasnya pertama. Terus nanti setelah diperiksa dilihat gitu ya. Nah, baru dicabut. Jadi tentukan aktivitasnya ada apa aja. Nanti kita akan lihat ya di praktek gitu ya. Seperti apa contoh aktivitas-aktivitas. Terus kita tentukan dia aktivitas primer atau sekunder dan kita tentukan waktunya. Setelah itu kita menggabungkan seluruh aktivitas baik primer dan sekunder dari seluruh jenis layanan di suatu unit kerja produksi termasuk facility activity. Jadi kita gabungkan nih semua aktivitasnya. Terus kita mengidentifikasi biaya langsung yang digunakan pada setiap produk pelayanan di suatu unit kerja produksi. Jadi kita tentukan ada biaya apa aja sih dalam unit produksi ini. Itu ada biaya bahan medis habis pakai, biaya gaji SDM medis gitu ya, termasuk para medis dan tenaga kesehatan, dan biaya peralatan medis. Jadi yang berhubungan langsung dengan si unit produksi ini. Terus kita hitung juga total biaya langsung yang dikeluarkan suatu unit produksi untuk setiap produk layanan. Jadi kita hitung biaya langsungnya itu per produk layanan gitu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi biaya tidak langsung, indirect cost atau overhead cost yang digunakan di suatu unit kerja produksi.
antara lain biaya depresi gedung, depresiasi peralatan non medis, biaya gaji SDM non medis, biaya bahan non medis, dan biaya umum. Jadi kita habis ngitung biaya langsung, sekarang biaya tidak langsung. Nah, terus kita hitung totalnya berapa semuanya untuk satu unit produksi. Terus kita mendistribusikan total biaya tidak langsung ke seluruh aktivitas yang ada di unit produksi. Nah, setelah itu kita membebankan biaya aktivitas penunjang sekunder ke aktivitas produksi yang primer berdasarkan cost driver activity-nya. Baru yang terakhir kita menghitung unit cost pada setiap produk atau layanan. Jadi ada 14 step ya activity based costing ini. Mungkin masih bingung di sini karena kan kita belum praktek secara langsung. Nah, setelah ini di video selanjutnya saya akan menjelaskan atau praktek langsung nih bagaimana kita melakukan perhitungan unit cost menggunakan metode ABC ini. Ya, kita akan melewati ke-14 tahapan ini. Baik, cukup sekian ya penjelasan saya terkait unit cost dan juga tarif pelayanan rumah sakit. Di video selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana menghitung unit cost menggunakan ABC method. Terima kasih.